Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang sistem basis data tugas modul 1 dan modul 2. Eh, Kelompok saya beranggotakan pertama Muhammad Saiful Rizal dengan NIM akhir 3013, Bekti Dua Yuning Tias dengan NIM akhir 3036, dan saya Fahmi Furdasa Umam dengan NIM akhir 3080. Di sini modul 1, tugas pertama akan dijelaskan oleh teman saya Bekti Dua Yuning Tias. Baik, dari studi kasus modul satu, di sini soal satu yaitu mengidentifikasi entity dari studi kasus selain entity multi-value dan dependent. Yang pertama yaitu entity bengkel dengan kategori benda abstrak. Deskripsinya menyimpan informasi mengenai informasi dari bengkel. Alasan dijadikan entity yaitu data bengkel harus disimpan karena berhubungan dengan di mana transaksi tersebut dilakukan. Atribut dari entity bengkel yaitu nama bengkel, kode bengkel, alamat bengkel, dan nomor HP bengkel. Keterangan perlu mencatat info sebuah bengkel supaya diketahui customer bengkel di bengkel yang mana. Lalu ada entity barang dengan kategori benda nyata. Deskripsinya menyimpan informasi mengenai item bengkel. Alasan dijadikan entity yaitu karena data barang bengkel harus dicatat dan berkaitan dengan bisnis proses. Bisnis proses sendiri yaitu secara garis besar bisnis proses atau proses bisnis adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan produksi bisnis. Aktivitas tersebut akan memiliki syarat dalam berlaku menentukan syarat dan ketentuan berlaku sehingga mampu memenuhi tujuan bisnis dari proses bisnis. Lalu selanjutnya, lalu ada entity customer dengan kategori benda abstrak. Deskripsinya yaitu menyimpan informasi mengenai customer bengkel. Alasan dijadikan entity yaitu data customer harus disimpan agar tidak tertukar satu customer dengan customer yang lain. Atributnya yaitu ID customer, nama customer, nomor HP, dan kendaraan atau dependensi. Atau dependen. Untuk keterangannya, yaitu ketika mencatat seluruh transaksi item bengkel perlu mencatat keterangan pemilik kendaraan. Dan ID dari tabel ini nantinya akan dipanggil di tabel penjualan ketika terjadi suatu transaksi. Lalu ada entity mekanik dengan kategori benda abstrak. Deskripsinya menyimpan informasi mengenai mekanik yang bekerja dalam suatu bengkel. Alasan dijadikan entity karena harus disimpan agar tahu mekanik siapa yang menangani customer. Atributnya yaitu ID mekanik, nama mekanik, dan nomor HP. Keterangannya, ketika mencatat sebuah transaksi item bengkel, perlu mencatat keterangan mekanik yang menangani transaksi tersebut. ID dari tabel ini nantinya akan dipanggil di tabel penjualan ketika terjadi suatu transaksi. Lalu selanjutnya, yaitu entity transaksi. Kategorinya benda abstrak, deskripsinya menyimpan informasi transaksi dari pembeli.
Alasan dijadikan entity yaitu setiap data transaksi harus dicatat. Atribut yang ada di entity transaksi yaitu nomor faktur dan tanggal. Keterangannya ketika mencatat sebuah transaksi item bengkel perlu mencatat keterangan pemilik kendaraan. ID dari tabel ini nantinya akan dipanggil di tabel penjualan ketika terjadi suatu transaksi. Lalu selanjutnya, untuk soal 2, yaitu entity dari multi-value attribute dan redundant attribute. Sebelumnya multi-value itu yaitu yang isinya terdapat 2 value atau lebih. Misal nih nomor HP, kan satu orang bisa punya nomor HP atau lebih, atau suatu informasi lain, misal hobi atau apa. Nah, di sini ada beberapa, uh, ada 2 jenis entity yang multi value dan redundant gitu. Di sini ada jenis barang, yaitu kategorinya benda abstrak. Deskripsinya informasi mengenai jenis barang dari bengkel. Alasan dimasukkan sebagai entity yaitu merupakan redundant sehingga dapat menjadi entity sendiri. Kalau redundant itu yang redundant tabel yang nilainya juga dibutuhkan dari entity lain. Misal jenis barang, dia bisa dipanggil di entity info barang, pembelian, maupun stok barang baru. Nah, kalau kendaraan, ini dengan kategori benda nyata, deskripsinya informasi mengenai kendaraan dari customer. Alasan dimasukkan sebagai entity karena merupakan redundant sehingga dapat menjadi entity sendiri. Atributnya yaitu nomor polisi, merek, warna, tahun, dan jenis motor. Keterangan setelah kendaraan menjadi entity, atribut ini dihapus dari entity customer. Untuk mencatat data kendaraan dari customer, cukup memanggil nomor polisi dan kendaraan di dalam entity customer. Lalu selanjutnya, yaitu soal ketiga, atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Di sini ada beberapa atribut, yaitu kondisi kendaraan, entitasnya kendaraan. Alasan tidak dijadikan atribut di entity terkait karena atribut jumlah merupakan atribut yang redundan. Sehingga jika dimasukkan ke dalam entity akan menyebabkan redundant value. Lalu atribut potongan harga, entity-nya transaksi, dari entity transaksi. Alasan tidak dijadikan atribut di entity terkait karena dapat menyebabkan multi-value atribut dan dalam transaksi terkadang potongannya tidak tetap. Lalu selanjutnya, yaitu soal 4, yaitu menentukan primary UID dan secondary UID. Di sini ada entitas barang dengan daftar UID kode parts dengan termasuk natural karena kode partsnya itu langsung dari pabriknya gitu. Lalu termasuk primary UID. Lalu entitas bengkel, ada kode bengkel dan nomor HP bengkel, termasuk natural, dan kalau kode bengkel itu primary, kalau nomor HP itu secondary. Lalu ada entity customer, yaitu ID, UID-nya ID customer dan nomor HP customer. Yang ID customer itu artificial, karena kita membuat sendiri ID customer-nya. Jadi ID customer itu tergantung dari kita, buatan kita sendiri. Lalu ada nomor HP customer itu natural, dan ID customer itu termasuk primary, sedangkan nomor HP customer itu secondary. Lalu ada entity mekanik, UID mekanik itu ada ID mekanik dan nomor HP mekanik. Yang ID mekanik termasuk artificial dan nomor HP termasuk natural.
Dan ID mekanik termasuk primary, sedangkan nomor HP mekanik termasuk secondary. Lalu ada entity transaksi dengan daftar UID nomor faktur, termasuk artificial, dan termasuk primary UID. Lalu ada kendaraan dengan UID nomor polisi, dengan termasuk natural dan termasuk primary UID. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fahmi. Untuk soal kelima, ini menjelaskan tentang relationship antara entity. Yang pertama ada barang dengan bengkel karena eh, bank barang selalu berhubungan atau berada di bengkel. Kemudian ada bengkel dan mekanik karena bengkel selalu akan memiliki mekanik. Terus kemudian ada relationship antara barang dan transaksi. Karena pada setiap transaksi pasti akan ada minimal satu barang yang berada dalam transaksi tersebut. Lalu ada relationship antara customer dan transaksi. Karena untuk adanya transaksi selalu ada customer yang melakukan transaksi di bengkel. Kemudian relationship antara mekanik dan transaksi, karena dalam sebuah transaksi, customer pasti dalam suatu transaksi pasti ada mekanik yang perlu memperbaiki atau melakukan sesuatu kepada kendaraan milik customer. Lalu ada relationship antara barang dan jenis barang, karena tentu saja barang memiliki jenis barang. Lalu ada relationship antara customer dan kendaraan, karena tentu saja customer memerlukan kendaraan untuk melakukan transaksi di bengkel. Lalu yang selanjutnya tugas modul 2 soal 1 adalah nama relationship. Yang pertama antara barang dan bengkel, karena barang merupakan milik dari bengkel, maka relationship antara barang dan bengkel adalah milik dari. Kemudian ada bengkel dan barang, berarti bengkel memiliki barang. Karena itu relationship yang saya tulis adalah memiliki. Kemudian ada relationship antara bengkel dan mekanik. Karena pasti bengkel memiliki mekanik, maka saya tulis relationship memiliki. Lalu ada relationship barang dan transaksi. Karena di setiap transaksi pasti ada barang yang dimasukkan, jadi saya tulis termuat di transaksi. Jadi relationship termuat di. Kemudian ada relationship antara barang dan jenis barang. Jadi barang mempunyai jenis barang, suatu jenis barang. Karena itu saya menuliskan relationship mempunyai. Lalu ada relationship customer dengan transaksi. Jadi transaksi pasti memiliki customer di entity tersebut. Karena itu saya menuliskan relationship transaksi di. Lalu ada relation antara mekanik dan transaksi. Maka sama seperti customer, saya menuliskan relationship terdapat di transaksi. Kemudian ada relationship antara customer dan kendaraan. Saya menuliskan relationship mempunyai karena customer pasti memiliki kendaraan. Lalu ada relationship antara mekanik dan bengkel. Karena mekanik pasti bekerja di suatu bengkel, karena itu relationshipnya saya beri nama bekerja di. Kemudian relationship antara transaksi dan barang.
seperti yang tadi, satu transaksi pasti memiliki minimal satu barang. Jadi relationship yang saya beri nama relationship terdiri atas titik-titik barang. Kemudian ada relationship antara transaksi dan customer. Jadi di sini karena transaksi pasti memiliki customer pasti memiliki transaksi untuk berada di sini. Jadi saya beri nama relationship memiliki. Lalu tra- eh, relationship antara transaksi dan mekanik. Eh, di sini karena di suatu transaksi pasti mekanik melayani sesuatu pada transaksi ini, jadi saya akan memberi nama relationship ini dilayani oleh suatu mekanik. Kemudian ada relationship jenis barang dengan barang. Eh, karena relationship ini adalah terdiri dari barang menjadi eh, dari barang ke jenis barang, karena itu seperti saya beri nama terdiri dari beberapa jenis barang. Kemudian ada relationship antara kendaraan dan customer, karena customer pasti memiliki kendaraan. Jadi saya tuliskan kendaraan relationship dimiliki oleh customer. Selanjutnya, menentukan optionality entity yang terlibat. Yang pertama, relationship antara barang dan bengkel. Optionality bengkel tidak wajib, karena dalam membuat cadang baru, bengkel tidak harus ada barangnya terlebih dahulu. Sedangkan optionality barang wajib, karena setiap barang harus tercatat. Barang itu milik dari bengkel yang mana. Kemudian relationship barang dan jenis barang. Optionality barang wajib, karena setiap barang harus memiliki jenis barang. Kemudian optionality jenis barang tidak wajib, karena setiap jenis barang tidak harus memiliki barang. Misal kita menambah jenis baru itu tidak harus ada isinya, bisa diisi di lain waktu. Kemudian relationship barang dan transaksi. Optionality barang tidak wajib, karena semua barang tidak harus tercatat dalam transaksi. Sedangkan optionality transaksi wajib, karena setiap pembelian itu membutuhkan setidaknya satu barang yang customer beli dalam sebuah transaksi tersebut. Relationship bengkel dan mekanik. Optionality bengkel tidak wajib, karena saat membuka bengkel, cabang baru tidak harus sudah ada mekanik. Kemudian optionality mekanik wajib, karena seorang mekanik harus tercatat dia bekerja di bengkel mana. Relationship customer dan transaksi. Optionality-nya customer tidak wajib, karena setiap stok customer tidak harus melakukan transaksi di setiap pembelian. Kemudian optionality transaksi wajib, karena setiap transaksi harus mencatat data customer agar tahu siapa pembelinya. Kemudian ada relationship antara customer dan kendaraan. Optionality customer wajib, karena setiap customer pasti memiliki kendaraan. Kemudian optionality kendaraan wajib, karena data kendaraan pasti dimiliki oleh customer. Kemudian ada relationship antara mekanik dan transaksi. Optionality mekanik tidak wajib, karena jika dua mekanik atau lebih, maka kemungkinan ada mekanik yang belum pernah melayani transaksi di hari yang sama. Kemudian optionality transaksi itu wajib, karena setiap transaksi harus dilayani oleh mekanik untuk mencatat transaksinya. Soal ketiga dijelaskan oleh teman saya Rizal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan cardinality setiap entity yang terlibat. Yang pertama itu relationship antara barang dan bengkel.
Cardinality-nya itu adalah one to many, one di sisi bengkel dan many di sisi barang. Karena di sisi barang kan pasti dia itu cuma memiliki satu bengkel kan. Dan sedangkan bengkel itu bisa memiliki lebih dari banyak barang. Yang kedua itu relationship barang dan transaksi. Cardinality-nya itu one to many, one-nya di sisi transaksi, many-nya di sisi barang. Karena di dalam transaksi, satu transaksi itu kita bisa mencakup beberapa banyak barang. Sedangkan di barang sendiri tidak wajib apa ya, kayak satu transaksi itu cuma bisa beberapa barang. Untuk pada database, setiap transaksi kita harus menyatakan UID dari barang yang dibeli oleh customer. UID ini bisa kita panggil dari primary key atau artificial unique identifier dari barang yang dibeli oleh customer. Yang ketiga yaitu ada relationship barang dan jenis barang. Untuk cardinality-nya adalah one to many. One-nya itu di sisi barang dan many-nya itu di jenis barang. Pada database, setiap pencatatan tabel barang harus mencatatkan UID dari jenis barang tersebut. Karena barang, kenapa one to many? Karena barang kan mesti ada satu jenis barang, sedangkan jenis barang bisa itu memiliki beberapa banyak barang di dalamnya. Selanjutnya itu ada relationship customer dan transaksi. Cardinality-nya di sini adalah one to many, one-nya di sisi customer, many-nya di transaksi. Sama seperti sebelumnya, kita harus menyertakan primary UID dari table customer untuk menggunakan data yang ada di dalam transaksi. Selanjutnya ada relationship customer dan kendaraan. Untuk koordinatnya yaitu one to many, one-nya di sisi customer, many di sisi kendaraan. Nah, kenapa ini saya mengambil one to many? Karena kan mesti ada customer yang uh, punya lebih dari satu kendaraan yang berada di yang di bengkel tersebut, bisa lebih dari satu maksudnya. Dalam pemanggilannya kita harus mencatat primary ID dari customer untuk mengetahui pemilik dari kendaraan tersebut. Selanjutnya ada relationship bengkel dan mekanik. Cardinality-nya yaitu one to many, one-nya di sisi bengkel, many-nya di sisi mekanik. Kenapa? Karena setiap kan sama kayak tadi ya, bengkel kan ada satu, nah sedangkan di dalam bengkel itu bisa lebih dari satu mekanik. Nah, setiap pencatatan pegawai baru di tabel mekanik, kita harus menyatakan primary UID dari bengkelnya. Nah, ini adalah ARD-nya, contoh ARD dari entity tersebut. Bisa dilihat ya. Di sini ada entity bengkel, barang, jenis barang, mekanik, transaksi, customer, dan kendaraan. Nah, di sini untuk garis yang gak patah-patah itu menandakan dia itu wajib. Nah, sedangkan yang dia patah-patah garisnya itu dia optionality. Di sini kita bisa lihat ya, bengkel itu berrelasi dengan barang dan juga mekanik. Sedangkan barang itu berrelasi dengan jenis barang dan transaksi. Mekanik berrelasi dengan transaksi, dan transaksi juga berrelasi dengan customer, sedangkan customer dia itu berrelasi dengan kendaraan. Nah,
Untuk menentukan gimana primary UID dalam entity tersebut, kita bisa lihat di sini untuk primary UID yang menggunakan natural, dia itu biasanya dia tuh ditandakan dengan nama atribut yang di depannya itu ada tanda pagarnya. Jadi eh, entity yang ada tanda pagar atribut dari entity yang ada tanda pagarnya itu berarti yaitu primary ID. Nah, sedangkan yang tidak ada tanda pagarnya itu berarti kita memakai artificial unique identifier. Oke, dan juga untuk labelnya ini kita mengambil dari relasi yang sudah dijelaskan oleh Fahmi tadi. Nah, di sini kan kayak bengkel itu memiliki beberapa barang dan barang itu milik dari bengkel yang mana, dan juga di sini sebagai contoh lain yaitu transaksi. Transaksi itu memiliki customer dan customer itu terdapat di transaksi yang mana. Oke, oke, membuat RD. Nah, untuk yang RD yang ini itu dinamakan RD logical. Nah, sedangkan yang ini itu RD physical. Kenapa? Karena di sini sudah jelas ya, kan udah ada variabelnya dan juga sudah foreign key-nya yang mana dan juga primary key-nya yang mana dan juga secondary key-nya yang mana. Nah, untuk yang di sini bengkel primary key UID itu ditandakan dengan tanda P dan juga secondary UID itu ditandakan dengan U. Nah, kita bisa lihat di sini dia mana yang one to many gitu. Nah, kalau ini one to many, terus dia berrelasi ke yang mana. Jadi di RDBC kali ini kita lebih jauh daripada IRD yang logikal karena kita sudah di sini menentukan variabel apa yang kita akan gunakan saat menyusun database nanti. Oke, membaca relationship menggunakan RD. Nah, untuk relationship barang dan bengkel itu setiap barang harus dimiliki oleh satu bengkel, sedangkan bengkel itu bisa memiliki satu barang ataupun lebih, seperti kata Kurt tadi ya. Untuk yang relationship barang dan transaksi itu beberapa barang dapat termuat dalam transaksi, tetapi transaksi itu harus memuat satu barang atau lebih. Untuk relationship barang dan jenis barang itu barang harus memiliki jenis barang, sedangkan jenis barang bisa memiliki lebih dari satu barang. Untuk yang relationship bengkel dan mekanik itu bengkel dapat memiliki satu mekanik ataupun lebih. Untuk entity mekanik hanya dapat bekerja dalam satu bengkel. Nah, untuk relationship transaksi dan customer itu satu transaksi hanya bisa menangani satu customer, sedangkan satu customer dapat mempunyai banyak transaksi. Selanjutnya itu relationship antara transaksi dan mekanik. Untuk mekanik dapat menangani beberapa transaksi, sedangkan satu transaksi hanya dapat ditangani oleh satu mekanik. Nah, ini berhubungan dengan relationship ya one to many ya. Untuk relationship selanjutnya itu customer dan kendaraan, itu customer dapat memiliki banyak kendaraan yang di bank, memiliki banyak kendaraan yang di bengkel, satu kendaraan hanya, sedangkan untuk kendaraan itu hanya dimiliki oleh satu customer. Oke, mungkin sampai ini presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.